Lebih dalam terkait kasus peredaran narkoba dalam jumlah besar, kami sudah terhubung dengan pakar hukum kejahatan terorganisir, Fahrur Roji Dalimunte. Selamat sore, Pak Fahrur. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Fahrur, salah satu jaringan narkoba Freddy Pratama ini kan sudah mulai terbongkar. Di dalamnya pun juga ada aset TPPU yang sudah disita dan akan dikoordinasikan sebesar 273 miliar rupiah. Jika dikonversikan, barang bukti narkoba dan aset TPPU nilainya sekitar 10,5 triliun rupiah. Anda sendiri melihat seperti apa jaringan dari Freddy ini? Ya, Mbak. Ya, pertama saya harus sampaikan bahwa beberapa bulan lalu saya diundang ke Bangkok untuk kemudian mereview Global Crime Index, yaitu indeks untuk mengetahui kondisi kejahatan transnasional di semua negara di seluruh dunia. Saya waktu itu bersama dengan pakar China Triad dan kemudian Japanese Yakuza. Di situ kemudian di dalam penelitian yang dilakukan oleh Global Crime Index, di situ akhirnya sejak tahun 2022 mereka sudah menemukan dan menganalisis bahwa untuk Indonesia, kejahatan transnasional terorganisir khususnya untuk narkoba jenis sintetik seperti sabu, itu adalah yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Ya. Yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara bersama dengan Thailand. Dan berdasarkan penelitian tersebut, itu tahun 2022, kenapa di Indonesia jumlahnya sangat masif dan tinggi, itu karena ada keterlibatan dari oknum penegak hukum di situ. Nah, akhirnya pada tahun 2023, akhirnya penelitian tersebut terbukti bahwa ada pihak-pihak penegak hukum yang kemudian ditangkap atas keterlibatan dengan gembong narkotika. Terutama misalnya untuk yang terakhir kasus ini, Freddy Pratama juga akhirnya melibatkan seorang kasat narkoba di sebuah wilayah di Lampung. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana menanggapi, saya kira ini bukan hal yang baru dan bukan hal yang mengagetkan, apalagi PPATK sebelumnya menyampaikan bahwa transaksi narkotika yang kemudian dicuci di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir itu nilainya 400 triliun rupiah. Artinya kalau sekarang baru yang ditemukan untuk gembong narkotika Freddy Pratama hanya 10 triliun, itu masih sebagian kecil dari Pandora besar transaksi narkotika yang ada di Indonesia. Pak Fahrur, apa kemudian yang membedakan TPPU yang terkait dengan kasus narkoba dengan TPPU lain, misalnya kasus korupsi? Mengapa sepertinya sulit sekali untuk diungkap? Ya, jadi dalam sejarah TPPU, TPPU itu ada karena kasus narkoba. Dulu di Amerika tahun 1930 sampai kemudian 1978, itu penegak hukum di Amerika kesulitan untuk merampas hasil kejahatan yang dicuci oleh kartel narkoba yang beroperasi di Amerika Tengah, Amerika Latin, yang kemudian mencuci di Amerika Serikat. Oleh karena itu mereka kemudian menyusun instrumen hukum untuk kemudian menangkap para pelaku dan kemudian merampas aset-aset narkotikanya. Tadi pertanyaannya kenapa sulit? Karena memang untuk kejahatan narkotika, itu para pelaku itu sudah sangat terorganisir, ada layeringnya, komunikasinya dibuat terputus, dan bahkan transaksinya itu transaksi yang kemudian berkembang terus-menerus sampai sekarang transaksinya berubah menjadi transaksi hawala atau apale. Artinya apa? Jadi transaksi yang mereka lakukan adalah kombinasi antara transaksi tunai, kemudian melibatkan berbagai pihak yang tidak terkoneksi langsung, dan kemudian melibatkan money changer, sehingga asal usul dari uang tersebut dari awal, misalnya dari orang yang beli narkoba, kemudian sampai misalnya ke Freddy Pratama, itu sulit untuk dilakukan. Jadi secara teknis misalnya si A sebagai pengumpul di Indonesia, itu mau kirim uangnya ke, katakanlah Freddy Pratama katanya di Thailand, itu si A itu tidak akan pernah langsung transfer atau kirim cash ke Freddy Pratama di Thailand. Biasanya mereka akan pakai jasa pihak ketiga di Indonesia. Pihak ketiga itu dapat berapa persen, dan pihak ketiga itulah kemudian yang akan sampaikan ke pihak lain di Thailand, dan pihak lain itulah yang kemudian menyampaikan uang tersebut ke Freddy Pratama. Jadi model-model seperti ini yang membuat pengusutan TPPU di narkotika itu lebih sulit daripada TPPU di bidang lain. Kalau misalnya di korupsi atau penggelapan atau penipuan yang sekarang masif di Indonesia, itu semuanya by transfer dan semua jelas orang-orangnya, komunikasinya ada. Tapi untuk
narkotika biasanya layeringnya terputus dan transaksi pencucian uang atau aliran uangnya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terbaca Oke. dengan sistem keuangan yang by bank. Bukan hanya pihak ketiga, tapi juga ada pihak keempat artinya Pak Fahrur. Pak Fahrur, Ya, keempat. polisi Betul. mengatakan bahwa dengan kemarin setelah terungkap 39 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, pasokan narkoba dari gembong Freddy Pratama sudah terputus. Anda sepakat? Karena selama ini pun kan kita lihat yang bersangkutan bisa mengendalikan jaringannya dari luar negeri dan masih terus berlangsung selama 9 tahun belakangan. Sulit sekali untuk diungkap. Saya kira untuk terputus atau tidak semudah itu kemudian untuk disimpulkannya, karena dari awal juga memang selalu modelnya terputus, ya. Tidak akan ada komunikasi langsung dari orang-orang di Indonesia ke Freddy Pratama. Saya yakin tidak ada komunikasi langsung. Jadi kalau disampaikan sudah terputus, saya kira tidak. Yang mungkin adalah berubah bentuk atau berubah orang, berubah penanggung jawab, berubah aktor lapangan. Karena hal itu kita lihat dengan waktu term yang cukup lama, misalnya dari tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian disampaikan mereka sudah menganalisis 400 kasus misalnya sampai sekarang. Artinya kan ada kasus-kasus baru lagi yang ternyata di bawah Betul. gembongnya Freddy Pratama muncul model-model baru lagi gitu. Jadi kalau Baik. sekarang dinyatakan terputus, saya kira tidak. Apalagi misalnya begini, kenapa dia berada di Thailand? Kenapa dia berada di Malaysia? Jadi untuk sabu jenis yang diedarkan oleh Freddy Pratama itu pabriknya ada di 3 tempat. Pakistan, Afghanistan, dan di Myanmar. Dan wilayah transitnya adalah Thailand dan juga Malaysia. Tujuan utamanya adalah Indonesia. Jadi kenapa dia di sana adalah untuk mengendalikan antara produser kemudian dikirim ke destination country seperti Indonesia. Baik, kita tunggu langkah selanjutnya dari pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini. Terima kasih pakar hukum kejahatan terorganisir Pak Fahrur Roji Dalimute sudah bergabung di Berita Satu Sore.